Para pendengar yang budiman yang saya hormati, sebelum pengajian ini kita mulai, mari kita baca surah Al-Fatihah dulu, dikhususkan kepada keluarga kita, saudara, tetangga kita, dan orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah ini, keluarga kita, sahabat, istri, anak, tetangga, dan semua orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita, mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya menjadi kebaikan yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita khusus mendoakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan yang sudah meninggal Allah mengampuni segala dosa-dosa yang telah orang tua kita lakukan, atau paling tidak Allah menempatkan di tempat yang layak di sisinya. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafun salih bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Dan sesuai dengan judul yang saya kasih, yakni membaca surah Yasin adalah bid'ah. Kita sering mendengarkan kata-kata bid'ah daripada penceramah, dari para ustadz-ustadz yang ada di YouTube, yang ada di media sosial, baik itu Facebook, Instagram, WA, dan lain sebagainya. Banyak di antara ustadz yang masih mengatakan bahwa membaca Yasin itu adalah bid'ah. Tahlil adalah bid'ah. Zikir kepada Allah juga bid'ah. Membaca Shadaqallahul Azim setelah kita membaca Al-Quran itu adalah bid'ah. Memang ustadz-ustadz ini sangat suka dengan yang namanya bid'ah. Sampai setiap hari bid'ah itu menjadi konsumsi sarapan paginya. Sedikit-sedikit bid'ah. Ya. Sholat menghadap kiblat katanya bid'ah. Kemudian makan pakai sendok juga bid'ah. Naik kendaraan mobil, sepeda motor, kemudian pesawat itu juga bid'ah katanya. Itu katanya. Lah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji sebuah surah Yasin yang seringkali dibid'ahkan oleh kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab. Padahal masyarakat Indonesia sudah kental dengan yang namanya Yasin. Yasin selalu dibaca entah itu di malam Jumat atau di siang Jumatnya. Bahkan setelah selesai Maghrib ada orang yang membaca Yasin. Dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa Yasin ini sebagai acuan zikir. Karena di antara sebagian masyarakat Indonesia ada yang menganggap Yasin ini adalah ayat Al-Quran, firman Allah yang mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Sehingga dengan demikian surah Yasin ini dijadikan zikir oleh mereka-mereka. Ada yang seperti itu. Tapi yang seperti ini ya, orang yang suka membaca Yasin, orang yang rutin istiqomah membaca Yasin, itu dibid'ah-bid'ahkan. Lah iku piye ceritanya? Kok bisa dibid'ah-bid'ahkan? Padahal di dalam kitab ini, ya, saya tunjuk tulisannya. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, innallaha ta'ala, innallaha satamani Allah ta'ala kang maha luhur sapa Allah subhanahu wa ta'ala, qara'aiku maca sapa Allah surah Yasin ing surah Yasin, wa taha lan surah Taha. Kapan Allah subhanahu wa ta'ala membaca surah Yasin dan surah Taha? Qabla ayyakhluqas samawati wal arda, qabla ayakhluqa ing dalem sadurunge nyiptakaken, ing dalem sadurunge dadekaken sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit, wal ardolan bumi. Selisihnya bi alfai
amin kelawan kacek 1000 tahun. Falamma sami'at mongko tatkala nikrungu al malaikatu sapa malaikat qalu mongko berkomentar. Istilah sekarang itu adalah berkomentar, memberikan tanggapan, memberikan ungkapan, sebuah ungkapan tentang kenapa Allah membaca surah Yasin dan Thaha sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, selisih sebelum diciptakannya sejarak 1000 tahun. Maka apa kata malaikat? Tuba li ummati Muhammadin nazala alaihim hatanis surataini. Tuba, beruntung, untung banget li ummati Muhammadin maring ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazala kang temurun alaihim ing atase umat Muhammad hatani as-suratani opo ikilah surah luru. Watubalan sangat beruntung berguna liman katiwi wong tuh malukang dan tanggungaken bihima kelawan hatani surataini, yakni surah Yasin dan surah Thaha. Watuba dan sangat beruntung li alsinatin maring piro-piro lisan tatakallama kang guneman kang ngucap-ngucap kang maca sapa wong apa-apa lisan bihima kelawan surah Yasin dan Thaha. Jadi penjelasannya begini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pernah membaca surah Yasin dan surah Thaha sebelum Allah itu menciptakan langit dan bumi. Ya, 1000 tahun sebelum Allah menciptakan namanya langit dan bumi, as-samawati wal ardu, Allah sudah membaca surah Yasin dan Allah juga sudah membaca yang namanya surah Thaha. Lah, ketika Allah membaca surah Yasin dan surah Thaha dan itu didengar oleh yang namanya malaikat, malaikat itu mengomentari begini, tuba li ummati Muhammad nazala alaihim hatanis suratan. Beruntung bagi umat Muhammad, beruntung bagi mereka yang berstatus umatnya Muhammad mempunyai surah Yasin dan surah Thaha. Ya, tidak sedikit-sedikit malah dibid'ahkan, baca Yasin bid'ah, baca Yasin untuk orang yang meninggal bid'ah, baca Yasin untuk orang yang baru lahiran bid'ah katanya. Itu kan kata ustadz sebelah maksudnya. Ya, jadi kalau ada ustadz sebelah yang membid'ahkan Yasin, suruh belajar baca kitab dulu biar tidak asal muasal membid'ahkan. Ini lo sudah jelas ya. Wa kama qala alaihi salatu wassalam. Selanjutnya wa kama qala alaihi salatu wassalam, dan kaya keterangan kala kang ngendika alaihi salatu wassalam sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang menjelaskan inna ahlal jannati, ing sak temeni penduduk swarga, la yaqrauna iku ora maca sapa ahlul jannah syai'an ing suwici-wici minal qur'ani sangking al-Qur'an illa Thaha wa Yasin wa surat ar-Rahman, kejaba angin maca surah Thaha, surah Yasin dan surah Ar-Rahman. Allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban, dan seterusnya. Jadi sesungguhnya penduduk ahli surga itu tidak membaca dari Al-Quran kecuali mereka penduduk ahli surga itu membaca surah Thaha, surah Yasin dan surah Ar-Rahman. Nah, dilanjutkan dalam hadis ini wa kama qala alaihi salatu wassalam ayyuma muslimin wa muslimatin, ayyuma utawi indi-indini muslim lanang wa muslimatin lan muslim wedok, orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan. Ya, karena ada muslim laki, ada muslim perempuan, muslim dan muslimah. Kuri akang dan wacoaken indahuma ing dalam sandingi muslim wa muslimah. Indahuma ini tasniyah, berarti tasniyah artinya dua. Kembalinya kemana? Ya muslim wa muslimah. Ya.
Jadi pakai indahuma. Surat Yasin dibacakan surat Yasin ing dalem ing surah Yasin wahuma lan utawi surah Yasin iku ana fi sakar wahuma utawi luru karuni muslim muslimah fi sakaratil mauti ing dalem nalikane sakaratul maut. Jadi siapapun orangnya yang dibacakan surah Yasin ketika dia sakaratul maut menjelang meninggal dalam keadaan naza sudah mau Allah, nah, seperti itu ya, dalam keadaan sakaratul maut kemudian dibacakan yang namanya surah Yasin, maka fadilahnya nazalah bakalan temurun alaihi ma ingatasi muslim wa muslimah bi'adadi kulli harfin, maka setiap hurufnya bi'adadi kulli harfin kelawan saben-saben itungani huruf asratu amlakin 10 pira-pira malaikat yakumuna kang ngadeg sapa asratu amlak baina aidihima ing dalem sandingi muslim wa muslimah sufufan hale baris-baris yusalluna maca selawat sapa malaikat alaihi ma ngatasi muslimin wa muslimah wa yastaghfiruna lan jaru akan sepuro sapa malaikat lahuma maring muslim wa muslimah wa yashhadu lan yang seni malaikat itu menyaksikan wuslahuma ing adusi muslim wa muslimah wa tabiuna bukan cuma menyaksikan pemandiannya tapi wa tabiuna lan manut ikut melu sopo asratu amlak janazatahuma ing piro-piro janazai muslim wa muslimah. Jadi terjemahannya begini saudara-saudara, kalau ada orang muslim laki ataupun perempuan ketika fi sakaratil maut, dia dalam keadaan sakaratul maut, dia sudah mau meninggal, dibacakan dengan surah Yasin, di sampingnya itu dibacakan surah Yasin, ada yang membaca. Contoh nih si Ahmad ini mau meninggal dalam keadaan sakaratul maut, kemudian saudara-saudaranya datang, ya entah itu kakaknya, adiknya, pamannya, iparnya, bahkan orang tuanya. Kemudian semuanya ikut membaca Yasin di samping orang yang lagi sakaratul maut itu. Nah, maka huruf Yasin yang mereka baca, meskipun orang yang sakaratul maut itu tidak membaca ya, tidak membaca surah Yasin dengan dirinya sendiri, artinya orang lain yang membacakan, maka setiap huruf yang keluar dari orang yang membaca itu akan menjadi 10 malaikat. Ya. Di mana 10 malaikat tersebut yaqumuna baina aidihima. Ya, sufufan, berdiri di sekeliling atau di sekitar si Ahmad tadi. Si Ahmad itu kan mau meninggal dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian sama saudara-saudaranya dikirimi surah Yasin, dibacakan surah Yasin. Maka per huruf yang ada di surah Yasin itu akan menjadi 10 malaikat yang berdiri dalam keadaan berbaris. Bisa dipaham ya? Jadi akan berdiri dalam keadaan berbaris, tugasnya malaikat tersebut yusalluna alaihima. Malaikat membacakan sholawat untuk si Ahmad tersebut. Wa yastaghfiruna lahuma, memintakan ampun. Ini loh fadilahnya membaca surah Yasin. Ya. Malaikat itu akan memintakan ampun kepada si Ahmad yang lagi sakaratul maut. Kapan? Kalau memang ada orang saudaranya, kerabatnya, ya tetangganya yang ikut membacakan surah Yasin. Jadi surah Yasin ini tidak bid'ah. Ini sudah jelas hadisnya. Ya. Jadi jangan sedikit-sedikit bid'ah dong. Kita tidak butuh yang namanya bid'ah. Sekarang bukan musimnya lagi bid'ah kan. Kalau memang begitu, corona itu adalah bid'ah. Kenapa? Karena baru sekarang ada corona. Kalau dulu kan ta'un, berarti corona kan baru, bid'ah dong. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi marilah kawan-kawan, ketika kita
menjumpai seorang yang lagi sakaratul maut, bacalah Yasin terus. Meskipun ada ustadz yang mengatakan itu adalah bid'ah, ya, terus bacakan Yasin, karena di sini sudah jelas bahwa orang yang lagi sakaratul maut dan dibacakan surah Yasin, yastaghfiruna lahuma, malaikat itu akan memintakan ampun kepada muslim atau muslimah yang akan meninggal tersebut. Dan ketika memang dia meninggal sungguhan, terjadi meninggalnya, wa yastashhiduna ghuslahuma, para malaikat ikut menyaksikan tentang pemandiannya. Nah, ketika memandikan mayit, kemudian mayit tersebut disaksikan oleh para malaikat. Bukan hanya disaksikan oleh para malaikat, tapi di lanjutan hadis ini disebutkan wa yattabi'una janazatahuma. Ya, malaikat ikut juga mengiringi jenazah dari mayit yang sudah dibacakan Yasin tersebut. Jadi manfaat membaca surah Yasin memanglah sangat luar biasa. Banyak manfaat fadilah yang akan diperoleh baik yang membacanya atau yang dibacakan surah Yasin.